Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini materi terakhir kita untuk terkait batu alam atau untuk bab pertama. Jadi materi yang sekarang akan kita bahas itu adalah pengujian batu alam. Jadi nanti ada beberapa pengujian batu alam yang akan saya jelaskan pada hari ini. Hari ini mungkin kita akan lebih ke teorinya, tapi adik-adik cukup didengarkan saja, dan beberapa mungkin nanti ada yang diingat untuk pengujiannya. Nanti bagaimana proses pengujian secara langsung nanti akan adik-adik dapatkan pada saat di materi lab bahan bangunan 1 atau lab bahan bangunan 2. Jadi untuk pengujian batu alam yang akan kita bahas itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada berat, jenis, dan porositas, terus ada penyerapan air, kuat tekan, uji ketahanan aus, ada uji kekentalan, terus ada uji ketahanan hancur, uji kadar air, kadar organik, uji kadar butir halus lewat saringan nomor 200, dan uji analisa ayakan. Nah, yang pertama-tama yang kita bahas itu adalah untuk pengujian batu alam sendiri, itu ada yang namanya adalah analisa petrografi. Nah, analisa petrografi ini itu adalah analisa batuan secara mikroskopis untuk mengetahui jenis, tekstur, struktur, komposisi mineral, dan nama batuan. Terus yang kedua itu ada analisa kimia. Analisa kimia itu adalah analisa batuan secara kimia untuk mengetahui komposisi kimia batuan. Yang ketiga ada analisa diffraktometer sinar X, yang mana nanti akan digunakan pada batuan yang berbutir sangat halus seperti tanah liat untuk mengetahui apa saja unsur kimia yang terdapat pada batuan tersebut. Ada yang keempat itu adalah analisa besar butir, biasanya dilakukan dengan cara diayak menggunakan ayakan yang besarnya nanti akan kita susun yang mempunyai ukuran tertentu. Terus ada analisa berat jenis. Ini typo, nanti adik-adik silakan ganti di materinya. Terus ada juga pengujian daya serap air pada batuan, pengujian ketahanan batuan terhadap pelepukan, ada pengujian ketahanan batuan terhadap keausan. Nah, itu biasanya dilakukan dengan menggunakan nanti bola-bola baja pada sebuah mesin yang namanya adalah Los Angeles. Bukan daerah ya, Los Angelesnya. Terus dan yang ke-9 itu adalah pengujian kuat tekan bebas. Yang pertama yang akan kita coba bahas itu adalah berat jenis atau spesifik gravity dan porositas. Nah, berat jenis sendiri itu kayaknya kemarin juga sudah kita pernah bahas di materi sebelumnya, adalah perbandingan berat suatu massa terhadap berat air murni pada volume yang sama dan suhu tertentu. Jadi untuk memperjelas dalam hal berat jenis ini, berat jenis itu biasanya akan kita bedakan menjadi dua, yaitu adalah berat jenis semu dan berat jenis sesungguhnya. Nah, yang berat jenis semu atau apparent specific gravity itu dalam pengukuran volume biasanya hanya diukur dari material yang terlihat saja. Sedangkan bagian di dalam benda atau material kita itu biasanya tidak kita pertimbangkan. Sehingga misalnya benda uji di dalamnya berpori-pori dan berongga, maka volumenya akan ikut terukur sebagai suatu volume secara utuh. Terus kalau berat jenis sesungguhnya atau true specific gravity itu pada pengukuran volume diukur dalam keadaan benda masif yang tanpa rongga. Cara pengujiannya itu biasanya kita akan mempersiapkan yang pertama adalah alat potong batu atau cutter mesin. Nah, kalau pakai cutter mesin, ketika adik-adik menggunakan cutter mesin itu pada saat proses pemotongan batuan itu tetap harus diberikan bersamaan dengan air atau disemprotkan air selama pemotongan cutter mesinnya. Terus ada alat mesin bor, ini juga biasanya sama. Terus yang ketiga yang kita harus siapkan adalah selain alat pemotong cutternya itu adalah cutternya sendiri atau mata potongnya. Terus yang keempat itu ada alat pengering atau kita sebut dengan oven. Terus ada desikator, itu adalah alat pendingin. Terus yang keenam itu adalah timbangan
biasanya kita pakai kalau misalnya batuannya masih kecil itu bisa kita pakai timbangan digital. Tapi kalau misalnya batuannya cukup besar, kalau misalnya di laboratorium ada timbangan digital untuk kapasitas yang besar bisa dipakai, tapi kalau tidak bisa pakai timbangan manual atau neraca Ohaus. Yang pertama yang kita harus lakukan untuk persiapan benda uji dengan cara memotong, itu yang pertama kita hubungkan dulu mesin bor power listrik atau diesel. Jadi kalau misalnya dia menggunakan listrik, adik-adik silakan mempersiapkan listriknya. Kalau misalnya menggunakan diesel, berarti kita harus mempersiapkan bahan bakarnya. Terus tempatkan batu yang akan kita potong itu seperti posisi yang ada di gambar. Nanti kita hubungkan, nah tadi yang saya bilang kita hubungkan selalu selang air pendingin dengan keran air. Posisikan batu dan yakinkan siap dilakukan pemotongan dengan mengontrol klem pengunci pada alat kita. Jalankan mesin potong secara hati-hati dengan gerakan stabil. Batu kita dorong ke depan supaya bisa terpotong, dan setelah satu bidang dapat dibelah, lakukan pembelahan pada bidang-bidang lainnya agar kita peroleh benda uji berbentuk kubus dengan sisi adalah 50 mm. Kalau misalnya kita akan menguji dengan cara mengebor, jadi bagaimana cara kita mempersiapkan sampelnya? Maka yang pertama kita hubungkan dulu mesin bor dengan power listrik atau diesel. Kemudian tentukan titik posisi batuan yang akan kita bor, pasang angker dengan posisi mengunci batuan, terus hubungkan selang air pendingin dengan keran air atau tangki air. Jadi baik kita menggunakan alat pemotong atau alat bor, itu selalu biasanya kita akan semprotkan dengan air. Fungsinya itu biasanya supaya mata bor atau mata potong kita itu tidak cepat tumpul pada saat dia bergesekan dengan air. Terus jalankan mesin dengan menekan tombol on sampai dengan betul-betul mencapai kedalaman benda uji, biasanya 2 kali diameter 25 mm atau 50 mm untuk ukuran benda ujinya. Terus selanjutnya setelah kita melakukan pemotongan benda uji, selanjutnya itu benda uji kita rapikan permukaannya dengan cara dilakukan pemotongan di sisi-sisi benda uji kita. Terus selanjutnya setelah kita memotong, bagaimana cara melakukan pengujian berat jenisnya. Jadi yang pertama adalah benda uji tadi atau batuannya itu kita keringkan di dalam oven dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius, itu sampai nanti berat batuan kita pada kondisi yang tetap atau biasanya 1 kali 24 jam. Terus rendam benda uji di dalam bak perendam selama 24 jam. Lalu kemudian kita keluarkan benda uji dari dalam bak perendam dan kita timbang beratnya dalam air. Misalnya nanti berat benda uji kita dalam air itu kita misalkan adalah A gram. Terus keluarkan benda uji dan kita lap permukaannya dengan kain lembab, serta selanjutnya habis kita lap tersebut kita timbang benda uji kita. Maka nanti berat benda uji setelah kita timbang itu kita kasih misalnya nilai adalah B, nilainya dalam satuannya adalah gram. Terus yang kelima, keringkan benda uji di dalam oven lagi dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius sampai beratnya tetap atau selama 1 kali 24 jam. Kalau sudah, itu selanjutnya kita keluarkan benda uji dari dalam oven dan kemudian kita dinginkan di dalam desikator. Setelah benda uji kita dingin, kemudian kita timbang dan kita kasih berat benda uji kita, itu kita sebut dia dalam C. Nah, untuk menghitung berapa sih berat jenis material kita, itu bisa kita hitung dengan persamaan berat kering material dibagi dengan berat material dalam kondisi SSD atau setelah kita lap permukaannya dikurangi dengan berat material yang di dalam air. Nah, dalam keadaan SSD itu juga kita sebut dengan saturate surface dry atau
benda uji kering permukaan. Terus kalau misalnya kita sudah menghitung berat jenis, kemudian kita coba mencari berapa sih nilai porositas daripada material kita. Nah, porositas sendiri itu adalah kandungan rongga atau pori yang terdapat di dalam batuan yang biasanya akan kita nyatakan dalam persen. Nah, dengan perbedaan berat jenis semu dan berat jenis sesungguhnya atau true specific gravity, maka kita bisa menghitung berapa sih berat porositas material. Jadi rumusnya adalah berat jenis sesungguhnya kita kurangi dengan berat jenis semu dibagi dengan berat jenis sesungguhnya dikali 100%, itulah nilai porositas. Yang kedua itu adalah penyerapan air. Penyerapan air sendiri itu adalah jumlah air yang terdapat dalam batuan dari keadaan kering oven sampai dengan keadaan jenuh air kering muka yang biasanya kita nyatakan dalam persen. Nah, rumusnya itu adalah berat benda uji SSD kita itu kita kurangi dengan berat benda uji kering oven kita dibagi dengan berat benda kering oven dikali dengan 100%. Nah, itulah rumus untuk mencari penyerapan air. Selanjutnya, bagaimana kita menguji untuk penyerapan air sendiri? Yang pertama yang kita harus siapkan itu ada alat piknometer, ada yang namanya ada alat kerucut Abrams dan pemadatnya. Yang ketiga itu alat pemisah sampel atau split sampel. Terus yang keempat itu ada alat pompa hisap. Terus yang kelima ada oven. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan dulu benda uji kita. Benda uji sendiri itu adalah agregat yang lewat saringan nomor 4 atau diameter material kita itu sebesar 4,75 mm. Biasanya kita peroleh dari alat pemisah contoh atau refill sampel dengan cara quartering sebanyak 500 gram. Jadi dengan cara refill sampel itu nanti material kita sebanyak 500 gram kita masukkan ke dalam alat split sampel, terus nanti material tersebut akan keluar dari sela-sela alat tersebut berdasarkan ukuran diameternya. Terus ada juga dengan cara quartering, jadi nanti material kita hamparkan di lantai, ini gambar yang nomor 2, itu nanti material tersebut akan kita bagi dalam 4 kelompok. Selanjutnya langkah yang ketiga, prosedur pelaksanaan ujinya. Yang pertama adalah kita harus mengeringkan dulu benda uji di dalam oven pada suhu plus minus 110 derajat Celcius sampai beratnya nanti tetap atau selama 1 kali 24 jam. Kemudian yang dimaksud dengan berat tetap itu adalah keadaan berat benda uji kita selama 3 kali proses penimbangan dan pengeringan di dalam oven itu dengan selang waktu 2 jam berturut-turut. Tidak akan mengalami perubahan kadar air yang nilainya lebih besar daripada 0,1%. Jadi mendinginkan pada suhu ruang kemudian merendam di dalam air selama plus minus 24 jam. Selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah yang kedua, itu membuang air perendam dengan hati-hati. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah oven terus kemudian kita rendam selama 24 jam, selanjutnya air rendaman kita buang, jangan sampai ada butiran yang hilang. Terus setelah itu nanti agregat kita itu kita hamparkan di atas talam dan mengeringkan di udara dengan cara membalik-balikkan benda uji kita. Nah, dilakukan pengeringan sampai nanti tercapai keadaan kering permukaan jenuh atau SSD. Terus yang ketiga itu memeriksa keadaan kering permukaan jenuh dengan mengisikan benda uji ke dalam kerucut terpancung. Jadi masukkan ke dalam alatnya tadi, terus kemudian kita padatkan dengan batang penumbuk. Dipadatkannya sebanyak 25 kali. Tinggi jatuhnya tidak usah terlalu tinggi karena kita tidak perlu pemadatan yang kuat atau energi yang tinggi. Jadi biasanya itu cukup sekitar plus minus sekitar 0,5 sampai 1 cm aja. Jadi kecil-kecil aja, terus mengangkat kerucut terpancung.
Kalau misalnya keadaan kering permukaan jenuh tercapai, itu apabila benda uji runtuh akan tetapi masih dalam keadaan tercetak. Nah, maksudnya ini adalah nanti kalau misalnya kita sudah memadatkan atau menumpuk sampel kita sebanyak 25 kali di dalam kerucut terpancung ini dengan alat penumbuknya, ketika nanti kerucutnya kita angkatkan, maka sampel kita nanti akan runtuh, tetapi masih ada sampel kita yang dalam keadaan tercetak. Nah, inilah nanti yang dikatakan bahwa sampel kita itu masih dalam keadaan kering permukaan. Selanjutnya, segera setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh, masukkan 500 gram benda uji ke dalam pignometer. Masukkan air suling sampai mencapai 90% dari isi pignometer. Kemudian putar sambil diguncang-guncangkan sampai misalnya tidak terlihat gelembung udara lagi di dalam pignometer. Nah, untuk mempercepat proses ini dapat dipergunakan pompa hampa udara. Tapi kalau misalnya menggunakan ini, itu kita harus memperhatikan jangan sampai ada air yang ikut terhisap pada saat kita menggunakan pompa tersebut. Dan juga itu yang harus kita bisa lakukan itu yaitu adalah dengan merebus pignometer. Terus langkah yang kelima itu merendam pignometer di dalam air dan mengukur suhu untuk penyesuaian perhitungan. Biasanya suhu standarnya itu adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Langkah yang keenam yaitu menambahkan air sampai dengan tanda batas pada pignometer. Yang ketujuh, kita kemudian menimbang pignometer, berat isi air dan benda uji dengan timbangan sampai ketelitian 0,1 gram. Terus nanti berat pignometer berisi air dan benda uji itu kita sebut adalah BT. Terus selanjutnya kita keluarkan benda uji, kemudian kita keringkan dalam oven dengan suhu plus minus 100 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Kemudian kita mendinginkan benda uji di dalam desikator. Jadi setelah kita oven, kita keluarkan benda ujinya, baru kita dinginkan di dalam desikator. Nah, setelah benda uji dingin, kemudian kita timbang. Nah, berat benda uji dalam kondisi dingin itu kita sebut dengan BK. Dan yang ke-10 itu adalah menentukan berat pignometer berisi air sampai tanda batas dan mengukur air guna untuk penyesuaian dengan suhu standar, itu biasanya adalah 25 derajat Celcius, dan kita timbang beratnya, maka nanti berat pignometer ini itu kita sebut dengan B. Yang ke-11 selanjutnya adalah kita keluarkan benda uji, terus kita keringkan di dalam oven dengan suhu 100 plus minus 110 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Kemudian ini sebenarnya sama kayak yang tadi kita dinginkan di dalam desikator. Nah, ini contohnya. Jadi nanti adik-adik masukin sampelnya ke dalam oven, terus kita dinginkan. Nanti setelah dingin itu tadi kita sebut nilainya ada BK. Kemudian nanti kita isi pignometer dengan air sampai pada batas tertentu dengan suhu standar kita adalah 25 derajat Celcius. Terus kemudian kita timbang, itu kita masukkan beratnya adalah B. Kalau misalnya kita mendapatkan suhu 25 derajat Celcius itu cukup sulit, itu biasanya kita bisa pakai suhu ruangan saja. Jadi tetap dihitung berapa sih suhu ruangan kita atau suhu material kita ketika kita uji. Kemudian nanti kita bisa melakukan koreksi terhadap suhu. Nah, ini adalah contoh hasil uji untuk berat jenis dan penyerapan air. Nanti kita bisa menuliskan dalam suatu form. Biasanya kalau pengujian itu minimal kita selalu membuat sampelnya adalah duplo. Nah, kalau misalnya nanti adik-adik penelitian tugas akhir atau semuanya, itu biasanya kita pakai sampelnya adalah 3. Pengujian yang ketiga itu ada uji kuat tekan atau kita sebut dengan compressive strength. Kuat tekan sendiri itu adalah beban atau muatan maksimum yang dapat dipikul oleh batuan per satu satuan luas. Alat yang digunakan untuk menguji kuat tekan itu ada alat pemotong batu,
atau cutter mesin, terus ada bor mesin sama mata potongnya. Ini alat-alat untuk mempersiapkan sampel. Cara persiapan sampel dengan cara memotong itu tadi sama seperti pengujian kita yang nomor 1 yang berat jenis. Sampelnya kita juga itu ukurannya adalah 50 mm. Terus kalau misalnya dengan cara bor juga caranya sama dengan yang berat jenis. Ukuran sampelnya juga 50 mm atau 25 mm. Kemudian kalau sampel kita sudah buat dengan ukuran tertentu, kemudian kita haluskan permukaannya untuk mendapatkan bidang tekan yang rata. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah pengujian. Bagaimana pengujiannya? Jadi nanti kita akan melakukan pengujian di alat kuat tekan. Yang pertama adalah kita ukur benda uji terhadap berat dan dimensinya. Kemudian kita letakkan benda uji pada landasan mesin tekan dan pasang alat perekam kekuatan seperti pada gambar di samping. Terus lakukan penekanan dengan kecepatan 1 sampai dengan 6 kg per cm persegi per detik sampai dengan nanti kita mencapai beban tekan maksimum. Kalau sudah, kemudian kita lakukan perhitungan di mana kuat tekan itu adalah P per A gaya yang diberikan dibagi dengan luas bidang tekan material kita. Satuannya adalah kilogram per cm persegi. Kalau tadi kita sudah uji kuat tekan, sekarang yang kita lakukan adalah uji ketahanan aus atau abrasion test dengan metode Bossinger. Jadi yang pertama yang kita persiapkan itu adalah alatnya dulu, mesin pengaus kita atau abrasion mesin kita, terus timbangan elektrik, selanjutnya adalah oven. Langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah mempersiapkan alat yaitu adalah persiapan benda uji dulu. Jadi benda uji itu kita potong dengan ukuran 25 x 50 x 50 mm. Kalau sudah prosedurnya, kalau kita sudah potong benda uji kita dengan ukuran 25 x 50 x 50, kemudian kita uji berat jenis semuanya. Yang ketiga kita timbang benda uji dengan teliti, misalnya nanti kita sebut dengan B1. Terus isi meja Bossinger dengan pasir kuarsa halus di mana lolos saringan dengan diameter 0,3 mm. Pasangkan benda uji pada kedudukan yang stabil dan berikan beban 3,3 kg. Putar meja dengan kecepatan 49 putaran per menit selama 5 menit. Nanti tiap menit posisi benda uji kita putar pada 90 derajat kondisinya. Terus ambil benda uji dan timbang beratnya. Nanti berat benda uji setelah kita lakukan pengujian itu kita sebut dengan B2, satuannya biasanya gram. Selanjutnya kita hitung berapa sih ketahanan aus dari benda uji kita. Nah, untuk menghitung ketahanan aus benda uji itu persamaannya itu adalah selisih berat benda uji sebelum dan sesudah diuji kita kalikan dengan 10, terus kita bagi dengan berat jenis semuanya dikali dengan luas permukaan benda uji dikali dengan waktu atau lamanya kita melakukan pengujian pengausan. Nah, itulah cara untuk mendapatkan nilai ketahanan aus daripada material kita. Satuan dari ketahanan aus itu adalah milimeter per menit. Selanjutnya kalau tadi kita udah membahas ketahanan aus dengan metode Bossinger yang nanti akan sering adik-adik pakai untuk uji ketahanan aus itu adalah metode Los Angeles. Nah, metode Los Angeles ini itu yang pertama yang kita harus persiapkan itu adalah mesin Los Angelesnya sendiri, mesin pengausnya, biasa timbangan elektrik, dan yang ketiga itu adalah oven. Benda uji kita persiapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berat dan gradasi benda uji itu kita sesuaikan dengan gradasi dalam tabel yang sudah saya berikan di bawah ini. Terus bersihkan benda uji dan keringkan di dalam oven pada suhu 100 plus minus 110 derajat Celcius sampai dengan kondisinya tetap. Nah, benda uji itu kita bagi biasanya dalam beberapa gradasi. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, setiap benda uji ini dia harus memiliki ukuran butiran yang sudah disesuaikan. Jadi kalau misalnya dia gradasi A, itu dia
harus tertahan saringan dengan diameter 25,4 mm dan dia harus lolos saringan 37,5 mm. Nah, nanti kalau misalnya sudah, selanjutnya itu adalah kita akan memasukkan bola sebanyak 12 bola kalau misalnya kita menggunakan yang metode A. Kalau misalnya kita menggunakan metode B itu berarti kita harus menyiapkan 11 bola. Cara dan seterusnya sampai misalnya dia metode yang G. Yang harus dicatat itu adalah pada saat kita mempersiapkan sampel ini. Jadi kalau misalnya metode A berarti kita harus mempersiapkan material kita itu sebanyak 4 jenis material dengan dengan diameter yang bervariasi. Jadi yang pertama adalah yang tertahan diameter 25,4, terus 19,05, 12,5 dan 9,51. Nah, diameter ini tuh harus ada pada saat kita mau melakukan pengujian dengan misalnya metode A kita ini. Terus kalau misalnya kita mau yang metode D misalnya, metode D itu berarti kita hanya mempersiapkan yang tertahan saringan dengan diameter 2,36 saja. Nah, ini nanti bola yang dimasukkan ke dalam mesin Los Angeles-nya itu hanya 6 buah saja. Nah, pengujian ketahanan agregat kasar terhadap keausan itu bisa lakukan dengan memilih salah satu dari 7 cara, di cara A, cara B, sampai dengan cara G seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, yang paling sering sih nanti yang akan adik-adik temui itu adalah biasanya dengan cara A. Jadi nanti gradasi A itu bahan lolos 37,5 mm sampai dengan tertahan 9,5 mm. Jumlah bolanya itu adalah 12 buah dengan sebanyak 500 putaran. Itu yang kalau cara A. Terus cara B juga nanti bisa dibaca, itu biasanya dia gradasi B bahan lolosnya itu adalah 19 mm sampai tertahan 9,5 mm. Jumlah bolanya adalah 11 buah bola dengan 500 putaran. Kalau cara G itu dia lolosnya itu 37,5 mm sampai dia tertahan 19 mm. Jumlah bolanya 12 buah dengan 1000 putaran. Jadi nanti silahkan tinggal dipilih cara A, B, C, D atau G itu sesuai dengan materialnya dan uji kita nanti mau seperti apa. Kalau sudah nanti benda uji dan bola-bola baja kita masukkan ke dalam mesin Los Angeles, putar mesin dengan kecepatan 30 sampai dengan 33 rpm. Jumlah putaran gradasinya itu disesuaikan dengan tipe pengujian yang kita mau pakai. Kalau misalnya A sampai D itu biasanya 500 putaran. Kalau misalnya gradasi E sampai dengan G itu 1000 putaran. Setelah selesai pemutaran, kita keluarkan benda uji dari mesin Los Angeles, kemudian kita saring dengan saringan nomor 12. Kemudian butiran yang tertahan di atasnya kita cuci bersih, selanjutnya kita keringkan di dalam oven dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius sampai dengan kondisi beratnya tetap. Nah, ini adalah contoh untuk hasil uji keausan. Kalau ini itu contohnya adalah untuk uji fraksi B itu dengan diameter 19,0 sampai dengan 9,5 mm. Jadi kita harus punya nomor saringan, terus berat sebelum, setelah, seperti yang saya bilang kita selalu melakukan pengujian sebanyak 20. Jadi ini pengujian pertama, ini pengujian yang kedua. Maka nanti didapatkan keausan rata-ratanya itu adalah sebesar 10,64%. Di sini kenapa kita selalu melakukan duplo? Jadi seperti contoh yang pertama nih. Jadi kalau pada pengujian pertama, kausan pertama nilainya adalah 10,07, terus yang kausan kedua itu adalah 11,20. Kalau nilainya ini kan masih mendekati ya, jadi kemungkinan pengujian pertama kita sama pengujian kedua kita itu sudah benar. Nah, jadi nanti baru kita cari nilai rata-ratanya. Tapi kalau misalnya pengujian pertama kita nilainya 7, terus pengujian kedua kita nilainya 11, nah kemungkinan besar ada yang salah pada saat kita melakukan pengujian karena nilainya terlalu jauh. Maka kita butuh sampel satu lagi untuk memastikan lagi kira-kira nilai mana yang mendekati apakah dia nilai 7 atau nilai 11 tadi.
Terus yang kelima itu adalah proses uji kekentalan atau soundness. Biasanya alat yang kita persiapkan yang pertama adalah sieve shaker atau alat ayak, oven, alat timbangan, terus peralatan dan bahan pelarut uji NaSO4. Persiapan bahan yang pertama, benda uji itu adalah agregat yang halus yang menembus ayakan berukuran 9,5 mm dengan berat masing-masing fraksi plus minus 100 gram. Kemudian susunan fraksi halus itu seperti pada tabel berikut. Jadi yang harus kita siapkan itu adalah fraksi atau material yang lolos ayakan 9,5, 4,75, 2,36 dan 0,60. Kemudian ukurannya di atas ayakannya itu biasanya yang harus kita siapkan itu adalah saringan nomor 4, 8, 16 sama 30. Selanjutnya itu adalah fraksi kasar harus lebih besar daripada 4,75 mm. Jumlah masing-masing fraksi tidak boleh kurang daripada 15% dari keadaan aslinya. Susunan masing-masing fraksi itu adalah sebagai berikut. Jadi kita diberikan di dalam tabel seperti ini. Jadi misalnya untuk 4,75 sampai 9,50 berat fraksinya itu adalah 300 atau 305 plusnya. Terus nanti sampai dengan fraksi lebih besar daripada 63. Berat fraksinya sekitar boleh 7.000 atau plusnya adalah sampai misalnya 8.000. Selanjutnya prosedur ujinya yang pertama yang kita lakukan adalah membuat larutan garam sulfat dengan cara menimbang garam Na2SO4 kita. Nah, seberat 215 gram, kemudian kita campurkan dengan Aquades sebanyak 1000 ml dan kita simpan selama 48 jam sebelum kita uji. Larutan yang akan dipergunakan itu biasanya kita hancurkan terlebih dahulu hablur-hablur garam yang mungkin terjadi dengan cara mengaduk larutan kita, kemudian baru kita tentukan berat jenisnya. Nah, untuk berat jenis sendiri itu yang pertama A, jika menggunakan natrium sulfat maka berat jenisnya itu nilainya antara 1,15 sampai dengan 1,17. Jika kita menggunakan mesin magnesium sulfat maka berat jenisnya itu bisa sekitar 1,29 sampai dengan 1,3. Langkah yang kedua yaitu kita mengambil contoh agregat yang akan kita uji, kita keringkan ke dalam oven sampai berat tetap, kemudian kita saring dengan menggunakan saringan seperti dengan tabel pada slide sebelumnya, kemudian kita timbang beratnya, maka nanti kita dapatkan nilainya itu misalnya nilainya adalah A dalam satuan gram. Langkah ketiga kita merendam benda uji dan larutan garam pada suhu perendaman tetap itu adalah 21 derajat Celcius selama 16 sampai dengan 18 jam. Selanjutnya langkah yang keempat itu kita tiriskan benda uji selama plus minus 15 menit sebelum dikeringkan ke dalam oven. Selanjutnya kita masukkan benda uji kita ke dalam oven pada suhu plus minus 110 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam. Sebentar aja kalau yang ini. Terus langkah yang keenam kita ulangi percobaan langkah 1 sampai dengan langkah 5 kita yang tadi sudah kita sebutkan itu sebanyak 5 kali. Setelah semua pemeriksaan selesai, benda uji kita bersihkan dari sisa-sisa bahan pelarut dengan air panas, kemudian kita keringkan ke dalam oven sampai dengan beratnya nanti tetap. Langkah yang ke-8 yaitu kita menyaring dengan susunan ayakan seperti pada tabel di bawah untuk fraksi halus dengan menggunakan ayakan tabel yang 2.5 tadi kita yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau untuk fraksi kasar itu kita bisa menggunakan tabel di bawah ini yang sebesar diameternya adalah 63 sampai dengan 37,5 mm. Itu ayakan yang digunakan biasanya adalah 31,50 mm. Selanjutnya langkah yang ke-9 itu adalah menimbang berat yang tertahan di atas masing-masing fraksi. Misalnya kita sebut dengan nilainya B, satuannya adalah gram. Nah, ini adalah tabel hasil uji kekekalan baik itu untuk agregat kasar dengan agregat halus. Jadi tabel yang pertama yang ini itu adalah untuk agregat kasar dan yang ini itu adalah nanti untuk yang agregat halus.
Terus ada juga yang kita nanti akan uji itu adalah ketahanan daripada material kita. Kita lakukan uji proses ketahanan hancur atau crushing. Yang pertama kita harus persiapan alat, itu ada uji kuat tekan. Terus ada alat bejana dengan diameter 15 cm dengan tinggi 30 sampai dengan 40 cm dan stempel penekan. Terus ada yang harus kita selalu siapkan itu adalah electric balance. Persiapannya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ayak dulu agregat kasar batu pecah kita dengan lolos ayakan 65 mm dan tertahan 60 mm yang mempunyai angka kehalusan butiran itu adalah plus minus 9. Terus yang kedua, kita menyediakan masing-masing fraksi sebanyak 1,1 liter untuk satu kali pengujian dan kita keringkan ke dalam oven pada suhu plus minus 110 derajat Celcius. Nah, contoh-contoh ini itu kita lakukan sampai nanti material kita kondisinya tetap. Kemudian setelah kondisinya tetap itu kita timbang berat material kita. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya bagaimana proses pengujiannya kalau kita sudah menyiapkan sampel. Yang pertama adalah isikan agregat ke dalam bejana silinder atau Rudelov yang berdiameter adalah 11,8 cm secara berlapis, biasanya 3 lapisan. Dengan setiap lapisan biasanya kita padatkan sebanyak 25 kali dengan penusuk. Itu sebanyak 1 liter. Kemudian kita pasang stempel penekan di atasnya, menempatkan bejana silinder di atas mesin tekan, berikan beban tekan sampai dengan mencapai 20 ton yang ditempuh selama 1,5 menit. Jadi ini tadi itu adalah bejana Rudelovnya. Kalau sudah kita taruh dengan stempel penekan di atasnya, kemudian kita masukkan bejana Rudelov kita tadi itu di dalam alat kuat tekan kita ini. Terus menurunkan beban dan silinder beserta isinya kita angkat dari mesin tekan, kemudian kita buka stempelnya ini. Kalau sudah kita lakukan pengujian, kita keluarkan isi dari sampel kita tadi secara hati-hati sampai dengan dinding bejana Rudelov kita bersih. Selanjutnya yang keenam, kita menampung batu hasil tekan dan mengayaknya dengan ayakan yang disusun diameter dari lubang terkecil yang paling bawah sampai dengan yang paling besar di atasnya. Timbang sisa hasil dari masing-masing ayakan atau yang tertahan ayakan. Kemudian kita lakukan analisis dengan persamaan angka kehalusan setelah uji tekan dibagi dengan angka kehalusan contoh asli sebelum ditekan. Itulah nilai ketahanan hancur daripada material kita. Jadi ini contohnya. Jadi kita punya 2 sampling nanti berat ujinya. Nah, dari hasil uji itu kita dapatkan bahwa ketahanan hancur daripada material kita itu rata-rata nilainya adalah sebesar 11,36%. Nah, jadi kalau misalnya di contoh ini itu untuk uji agregat fraksi B 19 sampai dengan 9,5 mm diameter butirannya. Selanjutnya itu ada proses uji kadar air. Yang pertama yang pasti selalu kita butuhkan itu adalah oven, terus talam, dan balance atau timbangan. Yang pertama kita selalu harus mempersiapkan benda uji kita dulu. Benda uji untuk pemeriksaan kadar air agregat itu minimum tergantung pada ukuran maksimumnya, yaitu adalah sesuai dengan tabel berikut. Jadi kalau misalnya diameternya adalah 6,3, maka berat contoh agregat minimum kita itu adalah 0,5 kg. Kalau misalnya kalau misalnya agregat kita ukurannya adalah 152,4 mm, maka nanti berat contoh agregat kita itu adalah harus sebanyak 50 kg. Selanjutnya itu adalah prosedur pelaksanaan pengujian. Yang pertama kita harus menimbang dan mencatat dulu berat talam kosong kita, itu kita sebut dengan W1. Yang kedua kita masukkan benda uji ke dalam talam, kemudian kita timbang dan kita catat beratnya, itu kita sebut dengan W2. Terus yang ketiga kita menghitung berat benda uji, itu yaitu adalah kita sebut dengan W3, di mana W2 min W1 nilainya. Terus kita keringkan benda uji beserta talam dalam oven dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius sampai beratnya tetap atau sama 1 kali 24 jam. Setelah kering, menimbang dan catat berat benda uji beserta talam, itu kita sebut dengan W4.
Kemudian kita hitung berat benda uji kering oven kita, itu kita sebut dengan W5, nilainya adalah W4 dikurangi dengan W1. Nah, ini adalah contoh dari hasil uji untuk kadar air. Selalu kita siapkan sampelnya dalam duplo. Kemudian pengujian yang selanjutnya itu adalah proses pengujian kadar organik. Yang pertama yang kita siapkan itu adalah botol gelas, kemudian electrical balance atau timbangan. Terus selanjutnya kita persiapan benda uji dulu. Pertama yang kita siapkan itu adalah bahan pembantu, merupakan cairan pembanding warna atau pewarna standar, cairan perbanding permanen. Biasanya caranya itu dengan cara kita memasukkan campuran sebanyak 9 gram ferriklorida dengan 1 gram kobalt klorida ke dalam 100 ml air yang telah mengandung sepertiga ml asam HCl. Kemudian kita menyimpan larutan tersebut di dalam botol tertutup rapat dan mempunyai warna permanen. Prosedur pengujiannya yang pertama adalah kita mengisi agregat halus yang akan kita uji ke dalam botol sampai mencapai dengan skala 130 ml. Terus menambahkan larutan sodium hidroksida dan kita kocok sampai misalnya volumenya mencapai 200 ml. Nah, sodium hidroksida itu kandungannya adalah 3% NaOH dan 97% itu adalah air suling. Langkah ketiga, kita tutup botol dengan rapat, kemudian kita kocok kuat-kuat selama 10 menit dan kita diamkan selama 24 jam. Langkah selanjutnya yang terakhir itu adalah kita akan mengamati warna cairan di dalam botol, permukaan agregat halus dalam botol tersebut dan membandingkan dengan larutan pembanding yang sudah kita buat kemarin. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang agregat kita. Terus hasil pengamatan misalnya nilainya akan lebih tua atau lebih muda dari warna pembanding standar yang sudah kita buat. Selanjutnya itu ada proses uji kadar butiran harus lewat saringan nomor 200. Langkah yang kita harus siapkan itu adalah ayakan. Ayakannya yang mana di gambar ini? Ayakannya yang ini ya, yang kecil ini. Ini bukan ayakan. Terus kemudian alat kering oven. Selanjutnya yang ketiga itu adalah desikator. Persiapan bahan yang pertama adalah benda uji atau agregat dalam kondisi kering oven dengan berat minimum tergantung pada ukuran maksimum agregat sesuai dengan tabel berikut yang sudah saya berikan di slide. Kemudian persiapan benda uji yang pertama adalah kita siapkan dulu peralatan yang kita gunakan. Kemudian kita catat identitas daripada benda uji kita. Selanjutnya kita saring contoh agregat sesuai dengan SNI 90 tentang pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar untuk mengetahui ukuran agregat maksimum. Kemudian yang keempat itu kita menyiapkan benda uji dalam kondisi kering oven dengan melalui alat pemisah contoh. Terus kemudian kita tentukan beratnya sehingga memenuhi ketentuan tabel yang di atas. Bagaimana cara prosedur pelaksanaannya? Yang pertama kita timbang wadah tanpa benda uji, kemudian kita timbang benda uji dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan air pencuci yang sudah berisi jumlah bahan pembersih ke dalam wadah sehingga benda uji nanti bisa terendam. Mengaduk benda uji dalam wadah sehingga menghasilkan pemisahan yang sempurna antara butir-butir kasar dan butir halus yang lolos saringan nomor 200 atau diameter 0,075 mm. Kita usahakan bahan halus tersebut menjadi dia melayang di dalam larutan air pencuci sehingga nanti kita mudah untuk memisahkannya. Kemudian kita tuang air pencuci di atas saringan nomor 16, diameternya adalah 1,18 mm. Terus di bawah saringan kita itu kita pasang saringan nomor 200. Nah, jadi pada waktu menuang nanti air pencuci kita tuh harus hati-hati supaya bahan yang kasar juga tidak ikut terbuang. Selanjutnya yang ke-6 kita ulangi tadi pekerjaan dari butir ketiga sampai dengan butir kelima sehingga sehingga tuangan air pencuci kita itu terlihat jernih. Terus langkah yang ke-7 itu kita mengembalikan lagi semua benda uji yang tertahan saringan nomor 16.
dan nomor 200 itu ke dalam wadah, lalu kita keringkan ke dalam oven dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius sampai dia kondisinya tetap atau beratnya tetap. Kemudian kita timbang nanti kalau sudah dingin sampai ketelitian maksimum 0,1 mm dari berat contoh. 0,1% dari berat contoh, sorry. Nah, ini adalah contoh hasil uji butir harus lewat saringan nomor 200. Satuannya gram, nanti yang terakhir itu adalah persen. Didapatkan persen rata-ratanya itu adalah sebesar 2,60%. Jadi nanti agregat 1 sama agregat 2. Nah, ini nilainya cukup jauh, 3,0 sama 2,28. Mungkin nanti biasanya sih kita butuh lagi satu sampel lagi supaya kita bisa mengecek kira-kira dia lebih mendekati yang mana, 3,0 atau 2,22. Selanjutnya itu adalah proses uji analisa ayak atau sieve analysis. Jadi ini adalah sieve shaker dengan alat saringannya yang satu set. Kemudian ada split sampel, terus oven dan timbangan electrical. Yang pertama kita persiapan bahan dulu, siapkan benda uji yang kita peroleh dari alat pemisah contoh, bisa menggunakan split sample atau bisa menggunakan metode quartering seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Terus timbang jumlah benda uji sesuai dengan standar uji. Kalau misalnya dia agregat halus berarti ukuran maksimumnya itu adalah diameter 4,76, berat contoh minimumnya adalah 500 gram. Kalau misalnya 2,36 mm maka berat contoh minimum kita adalah 100 gram. Agregat kasar itu bisa 31 per 2 inch itu adalah 35,0 kg. Kalau misalnya 3 per 8 inch itu berat contoh minimumnya adalah 1 kilo. Selanjutnya bagaimana proses pengujiannya? Yang pertama kita harus keringkan oven dulu benda uji kita dengan suhu plus minus 110 derajat Celcius. Kemudian saring benda uji dengan sieve shaker selama 15 menit saja. Kemudian kita keluarkan benda uji dari timbangan. Kemudian kita timbang masing-masing yang tertahan di atas ayakannya. Hitunglah persentase berat benda uji yang tertahan di atas masing-masing ayakan terhadap berat total daripada benda uji setelah kita saring. Nah, ini kalau misalnya hasil uji analisis ayakan kita, jadi yang harus kita tahu adalah saringan kita dulu, nomor saringan sama diameter saringan, kemudian berat tertahannya, jumlah yang tertahan. Nah, nanti baru kita bisa hitung persen jumlah yang tertahan dan persen yang lewat. Kalau sudah, nanti kita akan masukkan ke dalam grafik distribusi ukuran butiran. Jadi nanti di sini adalah ukuran saringan sama persentase yang lolos saringan. Jadi nanti kita bisa mendapatkan kurva saringan kita. Dan nanti bagaimana cara mendapatkan kurva ini itu akan adik-adik pelajari pada saat bahan bangunan 2. Mungkin sekian dulu materi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan di kelas Zoom kita. Sampai ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kuliahnya dan selalu jaga kesehatan.